11 dari Kabupaten Nganjuk. Saya Ika Wiji Pemandari dari SD Negeri 3 Kuncit. Saya Asmaul Husna dari SD Negeri 6 Ngetos. Saya Isnawati dari SD Negeri 2 Klodan. Pada kali ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bangsa Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi, bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Husna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Bu Ika. Sebelum kita melakukan coaching, dan sebagai awal ada beberapa ini saya ingin menanyakan. Oke. Pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian daripada coaching ini. Nanti apakah proses coaching itu bisa atau sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot, kemudian juga cara menanggapinya bagaimana, sesuai dengan prinsip coaching atau tidak. Saya di sini sebagai observer, pengamat. Kemudian di sini saya ingin menanyakan Bu, pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Yang ingin saya tingkatkan lagi, kembangkan lagi itu tentang ini loh Bu. Bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Dari sana saya bisa menggali pertanyaan yang berbobot dari coach saya. Gitu. Berarti yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan sebagai pendengar aktif ya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan kompetensi mana ya yang ingin Bu Ika kembangkan? Saya ingin menjadi ini Bu. Bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Bagus itu ya, menjadi pendengar yang aktif gitu. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Kalau menurut saya sih saya akan berhasil dalam praktek coaching ini jika saya itu melakukan proses coachingnya, saya menerapkan alur cerita itu Bu. Gitu. Dari sana nanti saya bisa menggali informasi, kemudian dari informasi tadi coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Solusi ini saya harapkan nanti muncul dari coach saya sendiri. Luar biasa sekali ya. Mungkin demikian ya Bu ya, observasi dan silahkan melakukan coaching. Semoga berhasil ya atas coachingnya dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Silahkan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Isna. Bagaimana kabar Bu Isna hari ini? Alhamdulillah Bu Ika, saya hari ini sehat. Saya melihat Bu Isna seperti ada kegalauan di wajahnya ini. Iya, sebenarnya ada apa ini? Iya benar sekali Bu Ika, hari ini tadi bahkan kemarin sih Bu Ika ya, saya punya masalah di kelas saya, ada di lingkungan sekolah saya. Oke. Mungkin bisa diceritakan pada saya pada sesi coaching ini? Ya Bu Ika, siap, saya tidak keberatan karena juga saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya Bu Ika. Jadi begini ya, rencana pertemuan ini Bu Isna menghubungi saya, kemudian pasti ada tujuannya. Tujuan dari pertemuan kita ini untuk apa sih Bu Isna? Gini loh Bu Ika, saya kan mengajar kelas 3 ya. Terus kemudian itu saya melihat anak-anak kelas 3 itu sering membuang sampah sembarangan Bu Ika. Padahal di depan kelas itu sudah ada tong sampah besar itu, tapi anak-anak itu tetap membuang sampah sembarangan. Bahkan ketika habis jajan, habis minum itu membuang sampahnya di loker-loker meja seperti itu Bu Ika. Jadi terkait dengan ini ya, masalahnya anak-anak yang belum disiplin membuang sampah di tempatnya ya. Benar sekali Bu Ika.
Terus terkait dengan pertemuan kali ini, tujuannya, karena ini tadi ini nanti kan saya hanya bisa meluangkan waktu sebentar ya, Iya. Bu Isna. Kira-kira setelah kita selesai proses coaching ini, apa sih yang ingin Bu Isna dapatkan? Saya ingin yang dapatkan dari coaching ke Bu Ika tadi adalah saya ingin menemukan solusi, Bu Ika. Menemukan solusi bagaimana anak-anak itu melaksanakan tanggung jawabnya, bisa berdisiplin, bagaimana membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah di sembarangan, itu loh Bu Ika. Karena kan kalau kita membuang sampah di sembarangan itu kan juga tidak enak dipandang mata, kemudian juga bisa mengganggu lingkungan, demikian juga bisa menyebabkan atau kuman atau penyakit itu ya Bu Ika ya. Mesti kan kalau kita buang sampah sembarangan itu kan nyamuk-nyamuk itu juga banyak bersarang di sampah-sampah itu. Seperti itu Bu Ika. Berarti yang sudah disampaikan tadi, baru saja disampaikan termasuk ini ya, keberhasilan tentang Bu Isna ini menghubungi saya dalam pertemuan ini ya. Iya. Jadi tujuannya itu ukuran keberhasilan kita hari ini itu untuk mencari solusi tadi ya. Iya benar sekali Bu Ika, bagaimana seperti itu. Baik Bu Isna, boleh saya bertanya ya? Iya. Bu Isna sekarang ini ngajar kelas berapa ya? Kelas 3 Bu Ika. Oh, masih ini ya, kecil juga ya? Iya. Saya pikir kelas atas ini. Iya, makanya seperti itu. Kalau kelas rendah itu kan gurunya yang perlu juga Bu Ika, yang bagaimana kita memberi contoh seperti itu. Betul sekali. Adakah di sekolah Bu Isna itu tentang kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa diikuti oleh anak-anak mungkin? Iya. Contoh kegiatan itu apa Bu Isna? Iya. Sebenarnya itu sudah ada program Bu Ika ya, Iya. program untuk melaksanakan kegiatan supaya anak-anak itu peduli lingkungan itu sudah ada Bu Ika, tapi belum maksimal dilaksanakan. Oke. Tadi sudah ada program. Iya benar. Kemudian tentang kegiatan peduli lingkungan. Iya benar. Boleh saya tahu tidak? Kira-kira mengapa kegiatan itu kok terkendala, belum terlaksana dengan maksimal itu apa? Iya. Nah, kegiatan atau program belum terlaksana dengan baik itu adalah mungkin kendalanya itu dari waktu Bu Ika ya, karena kan program di sekolah saya itu programnya namanya Jumat Bersih. Nah, Jumat Bersih ini apa itu mengambil slogan itu begini, sampahmu tanggung jawabmu, seperti itu Bu Ika. Nah, program itu dilaksanakan belum maksimal, mungkin terkendala waktu karena dilaksanakan 1 bulan sekali Bu Ika. Jadi mungkin kita atau warga sekolah itu lupa seperti itu. Tadi kegiatannya sudah ada di 1 bulan sekali di Iya, Jumat itu, Bersihnya. iya. Kemudian tentang slogan-slogannya juga sudah ada. Mungkin ditempel-tempel gitu ya mungkin ya. Di Iya. poster-poster gitu ya. Iya. Terus untuk mengatasi hambatan itu, solusi yang mungkin pernah terpikirkan oleh Bu Isna ini apa ya Bu Isna kira-kira? Iya Bu Ika. Nah tadi kan saya melihat itu selain di dalam kelas saya itu kan anak-anak itu ternyata juga di kelas-kelas yang lain juga seperti itu Bu Ika. Kesadaran mereka itu kurang seperti itu. Kesadaran tentang pentingnya membuang sampah di tempat sampah, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan itu kurang Bu Ika. Nah solusi terdekatnya yang saya mau tawarkan itu adalah saya akan membuat kesepakatan kelas lagi Bu Ika untuk mengingatkan anak-anak itu terutama di kelas saya. Berarti ini ya diingatkan lagi ya bagaimana kesepakatan di awal tadi ya. Iya, diulang lagi iya ya. benar iya. Mungkin selain itu ada lagi. Nah selain kesepakatan kelas nanti rencana saya pada waktu pengembangan diri kan biasanya kegiatan hari Sabtu itu ada pengembangan diri. Itu anak-anak mau saya tontonkan video YouTube tentang bagaimana edukasi apa itu maksudnya tentang manfaat kebersihan, manfaat membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Oke, yang saya tangkap tadi ada 2 solusi ya. Iya. Dari 2 solusi tadi, dari kesepakatan kelas, kemudian dari anak-anak diputarkan video terkait tentang budaya bersih lingkungan gitu. Iya. Adakah prioritasnya mungkin yang ingin Bu Isna ambil itu yang mana sih?
yang Bu Isna prioritaskan Bu? Iya. Itu kan untuk kebersihan di kelas ya Bu Iya. Ika ya. Nah itu kan tadi kebersihannya mencakup lingkungan juga. Nah prioritas yang saya ambil mungkin kesepakatan kelas itu, kemudian segera melaksanakan program Jumat Bersih itu loh Bu Ika yang sempat tertunda itu. Jumat Bersih yang itu slogannya sampahmu tanggung jawabmu itu rencananya. Oke, solusinya sudah. Kemudian kira-kira Bu Isna sudah melakukan sebuah tindakan tidak untuk melaksanakan atau menguatkan komitmen itu? Iya Bu Ika. Kalau tindakan tadi sudah saya lakukan, ya mungkin kurang pemakanannya saja. Ya pada itu sesi kesepakatan kelas itu kan saya buat di awal ketika masuk kelas. Nah mungkin anak-anak itu kan lupa ya dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Nah itu saya akan menekankan kembali supaya nanti kalau ada anak yang melanggar itu bisa melakukan restitusi supaya mereka itu tanggung jawabnya terlihat seperti itu. Dan kemudian juga akan segera melakukan kegiatan Jumat Bersih dengan slogan sampahmu tanggung jawabmu itu segera saya laksanakan sebagai bentuk komitmen saya. Oke, tadi ternyata sudah dijabarkan ya aksi-aksi sebagai tanggung jawab Bu Isna dalam supaya program tersebut itu tetap konsisten gitu ya. Adakah yang bisa membantu Bu Isna untuk membantu hal ini bisa terwujud? Ya Bu Ika, benar sekali. Nah, mungkin untuk melaksanakan program itu kan sebuah program besar melibatkan seluruh warga sekolah ya Bu Ika ya. Tentunya saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu terkait yang mengambil kebijakan adalah kepala sekolah. Kemudian juga akan berkoordinasi juga dengan teman-teman sejawat warga sekolah itu untuk segera melaksanakannya kegiatan Jumat Bersih setiap 1 bulan sekali itu Bu Ika, supaya teman sejawat itu bisa mengkoordinir putra didiknya untuk segera melaksanakan kegiatan itu. Sampai di akhir percakapan ini ya, sesi coaching ini, kira-kira tindak lanjut setelah kita melakukan proses coaching ini, apa sih yang akan segera bisa lakukan? Iya, baik. Tindak lanjut saya dari permasalahan saya itu dari kemudian saya menawarkan solusi ya Bu Ika ya. Tindak lanjutnya adalah saya segera akan melaksanakan pembuatan kesepakatan kelas lagi dan melakukan kegiatan restitusi untuk anak yang melanggar supaya nanti anak-anak itu bisa tanggung jawabnya tersampaikan gitu loh Bu Ika, supaya anak-anak bisa tertib, berdisiplin positifnya juga. Kemudian dan kedua, saya akan segera melaksanakan memutarkan video untuk mengedukasi peserta didik itu supaya mereka lebih greget lagi dalam melaksanakannya. Iya, sepertinya kalau ada videonya itu anak-anak jadi lebih tertarik gitu ya. Oke. Semoga di pertemuan minggu berikutnya program yang sudah direncanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Isna. Terima kasih Bu Isna. Iya Bu Ika, sama-sama. Hari ini saya sangat senang sekali bisa melakukan praktek kucing dengan Bu Ika dan akhirnya masalah yang awalnya saya bingung Bu Ika terus terang bagaimana mengatasi anak-anak yang notabene-nya masih kesadarannya kurang untuk membuang sampah sembarangan itu akhirnya terjawab seperti itu Bu Ika, dan saya berkomitmen untuk segera melaksanakan kegiatan program. Terima kasih Bu Isna. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan tepat waktu. Oke. Mohon maaf ini saya harus akhiri percakapan kita ini karena saya harus ada keperluan lain. Iya, siap. Oke. Monggo Bu Isna. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah Bu Ika. Bagaimana rasanya tadi sudah meng-coaching tadi? Alhamdulillah lega Bu. Saya ternyata harapan saya itu bahwa coach saya bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya itu sudah berjalan dengan baik. Oke.
Tadi menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus sekali, sudah luar biasa sekali dengan melakukan coaching hari ini. Sudah sesuai dengan prinsip coachingnya, juga sudah melakukan sesuai tahap alur tirtanya, mengidentifikasi dan pertanyaan-pertanyaannya berbobot juga. Selain itu, sebelum kita mengakhiri, saya ingin menanyakan lagi nih Bu, kompetensi apa lagi Bu yang ingin dicapai atau yang ingin dikembangkan? Tadi yang sudah saya coba kembangkan kan ada 2 Bu. Kalau bisa nanti ke depannya saya ingin menambah kompetensi lagi. Yang satu menjadi ini Bu, menghadirkan diri dalam sebuah coaching itu atau presence itu. Iya. Oh, berarti yang perlu dikembangkan itu present ya, present atau hadir penuh. Jadi 2 sudah dilalui, yaitu pertanyaan berbobot, kemudian apa tadi mendengarkan, pendengar yang baik. Yang perlu dikembangkan lagi adalah present. Oke, baik Bu. Terima kasih tadi sudah melakukan coaching dengan baik dan semoga bermanfaat bagi coachingnya jenengan juga. Semoga next nantinya kita bertemu lagi, berjumpa lagi dengan masalah yang baru lagi dan kita juga belajar lagi. Terima kasih Bu Ika. Monggo silakan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bu Husna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Husna.